ya Rabb. Pak Hadi, sini lagi kan kosong. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi waj'al wajai ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waltuf bi'abdika fid darain inna lahu sabran mata tad'uhu al-ahwalu yanhazimi ya Rabbi bil Rai mana Rai? Waghfir lana Rai ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima yatluhu fil masjidil aqsa wa fil harami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ada raya ada zik raya tadi ada sini subuh Allahumma wijahi man baituhu fi taybatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah kita buka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat ke-8 ya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-8. Kajian tadabbur Quran bil Quran berurutan. Baik, kita mulai dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah seraya bermohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah, min ahlil Quran, ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan bermohon pada Allah semoga Al-Quran Allah jadikan nur, cahaya penerang akal, hati, fikiran, ucapan, sikap dan perbuatan, nur untuk pendengaran kita, nur untuk batin kita, nur untuk kehidupan kita, nur untuk keluarga kita, nur rumah tangga kita, nur bagi negeri kita. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Al-Qur'an, natawassal bil Qur'an, mudah-mudahan Allah sembuhkan kita dari bermacam penyakit zahir maupun batin. Allah hilangkan rasa dendam, Allah hilangkan rasa dengki, Allah hilangkan rasa amarah dari hati kita, Allah bersihkan jiwa kita, Allah berikan tazkiyah. Al-Quran Allah jadikan yazaki qulubana, yazaki anfusana ala hadhihi niyat. Dan mudah-mudahan keberkahan Al-Quran, tawassal bil Quran, Allah jadi bukakan pintu rezeki buat kita yang banyak, yang halal, yang mudah, yang berkah, yang tidak menyusahkan kita di kehidupan dunia maupun mempertanggungjawabkannya di kehidupan akhirat. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah jaliba li kulli khair dafi'a li kulli syarr. Wa ala ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ahli baitihi wa ala ma nawa ahlu baitihi wa ala ma nawa ashabihi wa ala ma nawa ulama'una al-amilun as-salihun. Anallahu yadkhil niyatana fi niyatihim bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo, bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akalnya, tetapi mereka tidak mengetahui. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ashabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah hadirin sekalian, pagi hari ini kita akan sambung kajian tadabbur Al-Quran bil Quran pada ayat ke-8 dari Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, selain kemarin ada golongan orang-orang muttaqin, ada orang-orang muflihun atau muflihin, kemudian ada orang-orang kafirin, dan sekarang ada kelompok lagi yang bernama munafikin. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hati, namun menampakkan keimanan secara lahiriah. Kalau dalam bahasa Inggris, nifak itu hipokrisi. Orang yang menyembunyikan sesuatu dalam hati, namun menampilkan sesuatu yang ia ingkari. Menyembunyikan sesuatu dalam hati dan menampilkan sesuatu yang ia ingkari, yaitu dalam hal ini adalah keimanan, yang mana salah satu wasilahnya adalah perilaku khida. Nanti kita akan baca di sini.
Jadi khidah itu adalah satu bentuk tipu daya juga, atau kecurangan untuk mengelabui orang lain. Itu namanya khidah. Nanti kita akan baca ayatnya, yukhadi'unallah. Nah, di permulaan ayat 8 ini lebih kurang 13 ayat dalam Al-Baqarah ini berbicara tentang perilaku karakter orang-orang munafik. Artinya orang-orang yang mempunyai dua standar ganda. Sampai-sampai Allah perlu memberitahukan kepada kita, ada minan nas, sebagian orang yang dengan ucapannya mengatakan kami orang beriman, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Karena nanti kita akan lihat dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan tentang ciri sejati bagi orang mukmin sejati. Di antaranya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Kemudian ayat yang berbicara tentang penghujungnya ditutup dengan ulaika humul mu'minuna haqqan. Coba mudah kumpulin itu ayat-ayat itu. Al-mu'minun, tulis al-mu'minun, nanti muncul tuh al-mu'minuna haqqan dan seterusnya. Sedangkan orang-orang yang akan dijelaskan oleh Allah Ta'ala tentang gambaran perilaku mereka ini, Allah menafikan dari keimanan, wa ma hum bimu'minin. Jadi beda antara amanu dengan mukmin. Mukmin ini orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau alladzina amanu baru level pengakuan. Beda orang ngaku beriman dengan seorang mukmin. Contohnya, seorang penyanyi beda dengan orang yang cuma bisa sekedar menyanyi. Beda. Orang yang bisa memukul dengan tukang pukul, orang yang mencuri dengan seorang pencuri, beda, nggak sama. Ya, dari tata bahasa pun nggak sama. Alladzina amanu, alladzina qalu amanna, beda dengan al-mu'minun. Ada ketemu ayatnya? Al-mu'minuna itu 28. Hah? 28. Baik, coba ayat yang ulaika humul mu'minuna haqqan. So apa itu? Al-mu'minuna haqqan. Al-Anfal. Ya, ayat berapa? Al-Anfal ayat 4. Gimana bunyinya? Sebelumnya dong, kalau ada ulaika sebelumnya. Itu yang Al-Anfal itu. Ya. Itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi orang mukmin itu bukan sekedar alladzina amanu, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, gemetar hatinya. Nah, kalau kita coba lihat disebut nama Allah, adanya getaran di hati, gemetar di hati. Kalau belum, berarti belum menjadi mu'minuna haqqan. Satu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Setiap kali dibacakan di hadapannya ya ayat-ayat Allah, bertambah tunduknya, bertambah patuhnya. Ya. Kita ada pengajian di sini berapa kali? Ada hari Rebo, ada hari Kamis, ada hari Sabtu. Semestinya tanda kita nih beriman dengan iman yang sejati, bertambah terus imannya. Kalau iman bertambah, menghadapi ujian hidup harusnya mampu. Ucapan, sikap dan tindakan harusnya semakin baik. Itu sejatinya mukmin. Mudah-mudahan
dengan wasilah kita merenungkan, mentadabburkan, mengkaji Al-Quran sebagaimana Allah beritahukan, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Contoh misalnya nih, dibacakan ayat tentang keutamaan bangun malam, udah tambah rajin bangunnya, nggak ketinggalan. Ya, dibacakan ayat tentang keutamaan berinfak, rajin infaknya, itu gambar apa? Zadathum imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka mempasrahkan, menguasakan segala urusan mereka. Itu gambarannya. Baik, lanjut. Wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukan orang-orang mukmin. Hanya baru level ngaku-ngaku iman. Kalau kemarin gambaran Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14 apa gambarannya? Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman baru sampai di lisan, belum ngelewatin kerongkongan, belum nyerap ke dalam hati. Nah, kapan iman itu nyerap dalam hati? Wa man yuti'illah wa rasulah. Orang yang taat kepada Allah, taat pada risalah yang dibawa oleh Nabi-Nya Allah, Rasulnya Allah, itulah orang-orang yang disebut mukmin. Jadi memang untuk meningkatkan kualitas iman, untuk membuktikan level iman kita, yang sangat membantu adalah Al-Quran. Itu dibaca, difahami, itu yang sangat membantu level iman kita. Baik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Coba jemaah lihat itu ayat. Lihat tulisannya. Tulisannya yang pertama dengan yang kedua sama enggak kalimatnya? Coba lihat tulisannya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una. Tulisan sama enggak? Sama ya. Yang beda, yang pertama ada tambahan matnya, betul. Tapi tulisannya sama. Apakah ada beda antara bacaan yang pertama yukhadi'una dengan yakhda'una? Yukhadi'una ini ada tambahan alif dalam Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran itu ada satu pelajaran ya tentang apa? Tentang perbedaan satu huruf saja dalam Al-Quran, baik perbedaan tulisan atau bacaan, itu sangat mempengaruhi makna. Itulah Al-Quran bedanya, i'jazul Quran. Jadi maka jangan sembarangan baca ayat, baca Al-Quran, jangan beda huruf ya, cuman beda panjang pendeknya aja dalam cara baca. Sekalipun tulisannya sama, contoh ini punya makna yang beda. Yukhadi'un dengan yakhda'un, itu perbedaannya. Yukhadi'una punya satu arti tambahan. Apa itu? Usaha lebih dari yang tidak ada alifnya. Yukhadi'un dengan yakhda'un, yang pakai alif panjang yukhadi'un ada matnya, itu punya arti ada upaya tambahan, powernya beda, tenaganya nggak sama, itu namanya yukhadi'. Jadi ketika Allah berfirman yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka sebagian orang tadi yang bukan orang mukmin, wa ma hum bimu'minin, mereka berupaya bersungguh-sungguh, berupaya dari biasanya, lebih dari biasanya. Untuk apa? Melakukan tipu daya. Melakukan tipu daya, kalau bahasa orang bulenya deception ya, tipu daya, upaya untuk melakukan tipu daya. Apa itu bedanya dengan nifak? Dengerin. Kalau khida' itu wasilah untuk menghantarkan kepada kemunafikan. Wasilahnya nih, penghantarnya. Khida' izharu
syai'in bi khilafi atau aksi ma yukhfi, menampakkan sesuatu ya sebalik dari yang disembunyikan, berseberangan dengan apa yang disembunyikan. Ini namanya khida'. Kalau munafik, nifaq ya, izharu syai'in ya ma angkaru ma yubtinuhu, menampakkan sesuatu berlawanan dengan apa yang diingkari. Saya ulang, kalau khida' menampakkan sesuatu ya sebalik dari apa yang disembunyikan. Kalau nifaq menampakkan sesuatu sebalik apa yang dia ingkari. Itu bedanya antara apa? Antara khida' dengan nifaq. Tuh. Ya, jadi arti gini, tipu daya itu nggak mesti yang satu hal yang dia ingkari. Karena oleh karena itu kan ada sebuah ungkapan al-harbu khid'ah atau khud'ah. Peperangan itu tipu daya. Atur strategi. Ya, bagaimana caranya lawan tertipu. Tuh. Itu peperangan, ya. Jadi bedanya apa? Beda antara khida' dengan nifaq. Khida' penghantar untuk sampai kepada nifaq, menampakkan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang disembunyikan. Kalau nifaq lebih dahsyat nih, menampakkan sesuatu sebalik apa yang diingkari oleh batinnya. Itu apa namanya? Namanya nih nifaq. Itu ya, baik. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu, mereka berupaya menipu, melakukan tipu daya, deceptions terhadap Allah dan orang beriman. Ayat berikutnya, wa ma yakhda'un. Mau mereka berupaya keras, beratur propaganda, mengupayakan tipu daya, sejatinya mereka tidak melakukan penipuan. Ya, lemah nih penipuannya, kecuali hanya menipu diri sendiri. Dia berusaha menipu Allah dan orang beriman, sejatinya lemah, nggak punya power dia. Dia hanya melakukan tipu daya terhadap diri sendiri. Karena yang namanya tipu daya, berdusta, menyebar dusta, sejatinya yang diberikan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Apa itu? Minimal tidak punya prinsip dalam hidup, karena hanya ingin melakukan penipuan yang akhirnya korban pertama dan utamanya adalah dirinya sendiri. Nah, ini gambaran orang-orang munafik. Tuh, mereka melakukan tipu daya kepada Allah dan orang beriman ya, dengan menampilkan keimanan, sejatinya mereka mengingkari apa yang mereka tampilkan itu. Baik. Fi qulub wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tanpa mereka sadari, mereka melakukan penipuan dan tipu daya, pengelabuan terhadap diri sendiri. Fi qulubihim marad. Kenapa sih mereka bisa melakukan hal itu? Karena dalam hati mereka terjadi yang namanya penyakit. Yang namanya tipu daya, Bapak, apalagi nifaq, itu sejatinya gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa. Maka itu saya bilang kan, kalau di ilmu kejiwaan tuh perilaku khida' itu namanya deception. Kemudian nifaq itu hipokrisi. Hipokrisi. Ya. Itulah nifaq. Itu penyakit dalam jiwa. Ya. Kalau ada orang model begini, ayo bertaubat. Tampilkan diri apa adanya. Jadilah dirimu sendiri. Jangan melakukan tipu daya pada orang lain dengan menampilkan apa yang kita sembunyikan. Sebaliknya yang apa yang kita sembunyikan. Itu orang yang begitu itu berarti orang yang punya gangguan jiwa. Tuh. Tidak melakukan menampilkan sesuatu apa adanya.
Nah, kalau namanya penyakit, bila terus dipelihara, bukan diobati, maka akan tambah penyakitnya. Ya, tambah kronis penyakitnya, tambah akut penyakitnya. Fazadahumullahu maradha. Ya, fazadahumullahu maradha. Tambah penyakitnya. Jadi dalam Al-Quran jamaah, gambaran level gangguan jiwa ini mulai marad, nanti berkarat, paling puncaknya terkunci. Tadi kemarin khatamallahu ala qulubihim. Kalau terkunci habis dah. Ini penyakit insya Allah masih mudah diobati. Nanti dalam Al-Quran ada gambaran level yang lebih lagi dari penyakit ini, ya, namanya rainal qulub. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau orang punya penyakit nggak mau diobatin, nanti lama-lama kronis akan menjadikan hatinya berkarat. Kalau udah berkarat lebih susah, karena kalau udah karatan prosesnya aja. Ini kalau contoh besi ya, berkarat bisa kembali mengkilat tuh bagaimana? Bisa nggak langsung diamplas pakai amplas yang halus? Nggak bisa. Diamplas dulu dengan apa? Yang kasar. Sakit ya kira-kira? Sakit. Habis amplas kasar, baru pindah amplas halus. Habis amplas halus, kembali digosok-gosok, dipakein apa namanya, cairan, biar kembali mengkilap. Oh, prosesnya berat. Nah, dimulai dari penyakit dulu. Tapi kalau nggak diobatin, fazadahumullahu maradha. Walahum azabun alimun. Di sini ada azabun alim, ada azabun azim. Di sini kenapa kok diungkapkan Allah gunakan kalimat walahum azabun alim? Azab untuk mereka begitu perih karena ini penyakit. Ya, penyakit. Bima kanu yakzibun, ya. Karena atau sebab apa yang mereka berdusta tentang itu. Bapak, yang namanya dosa, yang namanya berbohong itu nggak ada ceritanya bikin hati tenang, nggak ada. Berbohong itu mesti membuat hati semakin gelisah dan semakin sakit. Jadi nggak ada tuh yang namanya berbohong itu bikin tenang, nggak ada. Yang ada bikin gelisah. Tuh. Apa saja. Ya, itulah gambarannya. Allah berfirman, walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, berikutnya ciri orang munafik yang berikutnya. Tadi melakukan tipu daya. Yang kedua, ya. Yang kedua ini sekarang gambarnya apa? Wa idza qila lahum la tufsidu. Apabila dikatakan pada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi. Jangan bikin kerusakan di bumi. Mereka bukan menyikapi dengan hal yang baik, merespon, namun malah langsung spontan menjawab. Qalu innama nahnu muslihun. Allahu Akbar. Pede banget. Innama, sungguh pasti. Nahnu, kami ini, muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Jamaah, ini gambaran ciri orang munafik. Cirinya, perilakunya suka berbuat kerusakan di bumi. Ini ciri orang yang punya dalam hatinya penyakit kronis yang bernama nifaq, standar ganda dalam diri. Orang yang nggak jelas nih. Kenapa kalau standar ganda yang disebut orang yang nggak jelas? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjadikan
ada dua hati dalam satu rongga dada. Tidak ada dua hati dalam satu rongga. Karena ukur hati ini cuma untuk satu. Nggak bisa dua cinta dalam satu hati. Nggak bisa cinta benci berkumpul dalam satu hati. Nggak bisa iman dengan kufur berkumpul dalam satu hati. Nggak bisa. Nggak bisa islah dengan nifak berkumpul, ifsad berkumpul dalam satu hati. Maka ciri yang tampak dalam perilaku mereka suka berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini kalau dijabarkan luas, ini contohnya banyak, termasuk buang sampah sembarangan, tuh, menyebar racun ya ke hadapan orang banyak. Itu bagian dari gangguan jiwa, bagian dari penyakit nifak, tuh. Bahkan kalau dibilang ente jangan bikin kerusakan dong. Mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Enggak, kita enggak membuat kerusakan, kita malah membuat perbaikan. La ilaha illallah. Melakukan perbaikan. Jamaah, dalam Al-Quran kata saleh dengan kata muslih itu berbeda. Dan kata saleh itu banyak terulang, kata muslih langka terulang dalam Al-Quran. Coba order, berapa tuh kata muslih dalam Al-Quran, ada berapa? Sedikit sekali. Berapa? Cuma 5 kali dalam Al-Quran. Kata muslih itu cuma 5 kali tersebut dalam Al-Quran. Dari ribuan ayat, dari ratusan ribu kata muslih cuma 5 kali. Tapi kalau soleh, solihin, solihin banyak. Jadi orang yang soleh berbedaannya dengan orang muslih apa? Orang yang soleh melakukan kebaikan hanya untuk diri sendiri. Tapi muslih selain orang yang soleh, dia senang melakukan perbaikan buat yang lain dan bagaimana orang-orang menjadi soleh. Makanya orang soleh insya Allah nggak dimusuhin. Tapi kalau orang mau jadi yang muslih, bersiap banyak orang yang nggak suka. Jelas ya? Itu. Jadi kalau orang mau jadi muslih, oh siap-siap. Banyak yang musuhin. Salihun li nafsi, muslihun li ghairi. Kayak air, ada yang tahirun, ghairu mutahhir. Ada yang tahirun, mutahhirun lil ghair. Air yang suci diri sendirinya, tapi nggak bisa mensucikan orang lain atau yang lain. Contohnya air teh, bisa kita pakai buat minum nggak? Bisa kan? Tapi nggak bisa buat pakai berwudu, karena dia hanya soleh bidzatihi li nafsihi, tapi tidak bisa muslih li ghairihi. Tuh. Ya, ini gambarannya. Dibilangin jangan bikin kerusakan, malah koar-koar. Kamilah orang-orang yang melakukan perbaikan. Tuh. Ini gambar orang-orang nifak, munafik. Allah ingatkan, ala, ingatlah olehmu, innahum, sungguh mereka orang-orang tadi yang mengaku orang-orang muslih, humul mufsidun, mereka sejatinya orang-orang yang malah berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, namun tanpa kesadaran. Penting ini adanya syu'ur. Nanti kita bahas masalah syu'ur. Syu'ur ini kan ya mirip dengan akar katanya sama dengan sya'run, rambut tipis banget, tipis ya. Makanya la yash'urun, mereka mengaku orang-orang yang melakukan perbaikan, sejatinya mereka orang yang berbuat kerusakan tanpa mereka sadari. Oh,
buang sampah, ya elah, botol doang, apa sih emang? Loh, ngapa sih emang? Timbang botol doang atau bungkus permen. Tuh, orang yang menyebar racun, cuma ini doang. Humul mufsidun walakin la yash'urun. Bikin kerusakan orang lain tanpa mereka sadari. Naam. Berikutnya, wa idza qila lahum aminu. Aminu. Kalau dibilangin beriman dong. Imani Allah, imani Quran, imani Rasul. Apa jawab mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa? Kami mau disuruh beriman sebagaimana orang-orang yang safi beriman. Siapa itu orang yang safah? Siapa yang dimaksudkan orang-orang yang safi atau berperilaku safah? Safah itu gambarnya gini, Pak. Bang, ini berapa harga barang? Oh, ini barang bagus, Pak. Ya, harganya 10.000. Oke. Ana bayar 100.000. Ana bayar 100.000. Padahal ini barang memang hanya layak 10.000. Tapi dengan PD-nya dia siap bayar 100.000. Jadi orang yang dalam bermuamalah ada gangguan. Apa itu namanya kalau gitu? Orang apa? Makanya ada apa? Orang yang mahjur bisafah. Orang yang gangguan jiwa tidak bisa menilai sesuatu yang layak dan pantas. Nggak boleh dinikahin anaknya, nggak boleh. Nggak sah akad nikahnya, nggak sah jual belinya. Kenapa? Ini orang punya safah. Kalau bahasa terjemahnya apa tuh terjemahnya? Orang-orang yang kurang akal, ada gangguan dalam akalnya. Itu. Jadi nggak sah tuh jual belinya. Nih orang-orang munafik ini kalau disuruh beriman, dia jawab, emang gua orang kurang akal suruh beriman, begitu katanya. Jadi mereka menganggap orang beriman itu orang yang kurang akal. Tuh, orang yang kurang akal. Gimana kira-kira? Allah bilang, ala innahum humus sufaha. Ingatlah olehmu, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, namun mereka nggak ngerti tentang itu, nggak tahu tentang hal itu, bahkan nggak meyakini, sekalipun dia pintar, nggak meyakini kebenaran tentang iman. Masa orang beriman dibilang orang kurang akal? Yang ada orang yang nggak mau beriman, itulah orang yang punya gangguan akal. Itu, ya. Kenapa? Ada sebuah kitab yang judulnya apa? Ad-dinu huwal aqlu. Agama Allah itu sejatinya adalah ketetapan aksiomatis, pasti sesuai dengan akal. Oleh karenanya, konsekuensinya, jangan kita sampai mau diakal-akalin oleh seseorang yang mengatasnamakan agama. Dan mustahil ajaran agama berseberangan dengan ketetapan akal. Maka setiap ada klaim tentang sesuatu mengatasnamakan agama, itu bukan akal. Assalamualaikum. Jelas nggak nih? Jelas nggak? Ada klaim mengatasnamakan agama, kok nggak sesuai dengan ketetapan akal, itu bukan agama. Itu kepalsuan mengatasnamakan agama. Contoh, sering saya sebutkan contohnya, yang ada melalui riwayat hadis palsu mengatasnamakan baginda Nabi. Contohnya, kebolehan dari Nabi menyusu bagi pria dewasa. Gimana kira-kira? Akal terima nggak? Tapi itu dianggap bagian dari agama, diyakini bagian dari agama. Coba, menyusu bagi kita pria dewasa, gimana kira-kira?
Setuju nggak, Bang? Setuju nggak, Bang? Iya, jadi dalam fikih itu ada penjelasan kebolehan menyusu bagi pria dewasa untuk menyambung hubungan mahramiyah. Tuh. Jadi ini terjadi di mana? Di Saudi. Di Saudi dulu kan ketat banget, sekarang udah modern, malah berlebihan modernnya. Di Saudi itu dulu nggak boleh perempuan, haram hukumnya perempuan satu keluar sendirian, baik itu kuliah, sekolah, bepergian. Yang kedua, haram perempuan menyetir kendaraan. Jadi perempuan sana nggak boleh bikin SIM. Lalu perkembangan menuntut bagaimana bisa perempuan kuliah yang jauh pergi sendirian. Lalu ulama mereka mengeluarkan fatwa, boleh si perempuan keluar dari rumah yang jaraknya jauh dengan membawa supir, karena nggak boleh berdiri kan, laki-laki yang jadi saudara sepupu sesuan bagi dia. Caranya bagaimana? Si supir disuruh nyusu sama emaknya, emak si gadis, supaya supir ini jadi saudara susuan. 5 kali nyusu sama emaknya si gadis. Itu fatwanya. Terjadilah kegaduhan. Kenapa? Karena yang pertama kali gak setuju suaminya, bapak si perempuan. Coba, kira-kira kalau ini di sini ada fatwa kayak gitu, punya nggak kita? Supir di rumah, ya, suruh nyusu sama bini kita, supaya supir sudah sama anak gadis kita, supaya pergi kemana-mana berdua, boleh? Akal terima nggak? Akal terima nggak? Tapi ini fatwa keluar dari seorang ulama yang dasarnya ada dari agama. Apa dasarnya? Ditanya di Al-Quran ada nggak dasarnya? Oh, nggak ada emang di Al-Quran, tapi ada di hadis. Kalau di Quran nggak ada kan, kalau mereka meyakini itu ya, mereka meyakini kalau di Quran nggak ada, bisa ngambil dari hadis. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi membolehkan sahabat laki-laki menyusu dengan istri dari ibu angkatnya, istri dari ayah angkatnya, supaya jadi saudara susuan. Ayo gimana? Mengangkat nama Nabi dengan alasan di Al-Quran memang nggak ada, tapi ada di hadis, itu dibolehkan. Padahal setiap apa yang mengatasnamakan agama yang sumbernya bukan dari Al-Quran, itu bukan agama. Satu. Yang kedua, apa saja yang mengatasnamakan agama lalu tidak ada ketetapan, tidak sesuai dengan ketetapan akal, aksiomatis manusia, maka itu bukan agama. Termasuk kasus ini. Bagaimana akal bisa nerima? Nah, kalau akal dengan nerima, sudah pasti itu bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Apalagi tidak ada penjelasannya, penegasannya dalam Al-Quran. Maka itu kepalsuan mengatasnamakan agama. Jelas itu? Ya, itu gambarannya. Ini gambaran as-safi, orang yang mempunyai naqsun fil aqli, kekurangan dalam akal, akalnya nggak sempurna. Ini orang-orang munafik menyamakan orang yang beriman kepada Allah sebagai orang-orang yang kurang akal. Kata Allah, sembarangan yang ngomong, ala innahum humus sufaha. Mereka lah orang yang tidak beriman, orang-orang munafik itulah sejatinya orang-orang yang kurang akalnya. Apalagi orang yang punya standar ganda dalam hati, itu berarti orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu tentang hal itu. Baik. Ciri berikutnya, udah berapa tuh? Mudah nanti salin dong, dibikin khulasonya, ringkesannya. Ada berapa ciri orang munafik ini? Dalam ayat 8 hingga ayat 20 dari Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu
amanna. Kalau giliran ketemu orang-orang beriman, mereka bilang kepada orang beriman, kami juga beriman sama mente. Padahal nyibir doang, mengolok-olok. Wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, giliran mereka kembali, ya, kalau meninggalkan orang beriman, kembali ke mana? Rombongan mereka, kumpul sama setan-setan mereka. Diterjemahnya di situ apa? Pemimpin mereka. Sebenarnya kumpulan aja cukup, udah, nggak usah harus pemimpin. Ya, artinya setan-setan mereka. Kata setan kemarin sudah saya jelaskan ya, diambil dari kata syatona, yaitu ba'uda. Lalu wazannya berubah menjadi syaitona, fai'ala, menjadi punya makna selain menjauh, dia pun menjauhkan orang lain. Atau kata syaitan ini diambil dari kata-kata syata yashitu, syata yashitu, ya, keluar dari batasan hingga membakar dirinya. Kata syata itu juga bisa diartikan membakar. Makanya kalau dalam bahasa Arab, syata at-tawkhah, syatat at-tawkhah, ya, masakan udah mendidih. Itu juga digunakan dalam bahasa Arab kata-kata syata yashitu atau syatona, artinya ba'uda. Kalau syata, ya, menjauh ke arah panas yang membakar. Nah, kedua-duanya sama. Artinya kalau orang mengikuti setan, berarti dia menjauhkan dirinya dari Allah. Atau orang yang kumpul dengan setan, berarti dia keluar dari batasan yang bisa menyebabkan terbakar dirinya. Ya, karena syata yashitu itu panas yang membakar. Nah, kalau mereka orang munafik ini sudah kembali ke kumpulan mereka, yang kumpul itu Allah gambarkan dengan syayatin, para setan-setan, para setan-setan. Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami ini bersama kalian. Lah, tadi ente ketemu orang beriman bilang beriman. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya memperolok-olok, hanya memperolok-olok mereka doang, ya, nyenengin mereka doang, padahal dalam hati kita ketawa. Tuh. Makanya nifak itu apa sih? Ya, nifak itu tipu daya untuk mengelabui orang. Sejatinya dia menyembunyikan apa yang mereka ingkari dari apa yang mereka tampilkan. Itu namanya nifak. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Lalu di sini ada sebuah ayat, terjemahnya ini perlu kita pahami ya jamaah. Seperti tadi yang apa, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kan di ayat lain nanti ada ayat yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka melakukan tipu daya terhadap Allah, Allah pun membalas tipu daya mereka. Termasuk ini, nanti ada wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Yastahzi'u bihim. Jadi ada ada beberapa kalimat dalam Al-Quran yang secara bahasa muncul pertanyaan. Ketika ada ungkapan mereka memperolok-olok, Allah pun memperolok-olok. Mereka berbuat makar, Allah berbuat makar. Mereka menipu Allah, Allah tipu mereka. Ini maksudnya bagaimana? Mungkinkah Allah melakukan af'al, perbuatan yang buruk? Nah, secara iman mustahil Allah melakukan hal keburukan, betul ya? Nah, lalu bagaimana maksud ada alfaz dalam Al-Quran yang kalau orang tidak memahami dengan betul, ya mereka akan memahami Allah melakukan hal itu. Baik, jamaah dengarkan ini. Setiap kata yang begitu
itu punya makna bukan Allah melakukan hal itu, namun Allah melakukan pembalasan melalui perbuatan mereka terhadap diri sendiri. Contoh tadi, yukhadi'unallaha wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, ketika ada lafal wa huwa khadi'uhum wallahu khairul makirin, Allah yastahzi'u bihim, itu maknanya Allah membalikkan apa yang mereka kerjakan berlaku untuk dirinya sendiri. Contoh tadi, innama nahnu mustahzi'un, sungguh pastinya kami, orang munafik bilang, hanya memperolok-olok orang beriman saat mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman sama ente, beriman pada Allah, Muhammad dan Al-Quran. Nah, tujuan mereka hanya memperolok-olok umat beriman. Allah katakan Allahu yastahzi'u. Tapi ingat nih, ada huruf ba-nya, bihim. Allah memperolok-olok. Maksudnya bagaimana Allah memperolok? Bihim, melalui perbuatan mereka, melalui perilaku mereka. Allah itu tidak memperolok-olok, tapi perilaku mereka itulah yang sejatinya ya menyebabkan mereka memperolok diri sendiri. Jadi maksudnya Allah juga membalas olok-olok mereka melalui perbuatan mereka sendiri. Nah, bedanya apa? Ketika mereka qalu innama nahnu mustahzi'un, cara Allah membalas perilaku perolok-olok mereka ini dengan apa? Wa yamudduhum, dan Allah ulur mereka, biarkan mereka fi tughyanihim, ya, terombang-ambing, fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Allah ulur terus, ulur, biarkan mereka ya berada dalam kesesatan, kebingungan, dan terus terombang-ambing tanpa tujuan. Itu ya, tanpa tujuan. Ya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata tughyan ini asal maknanya dari kata-kata tagha yadgha, artinya apa? Melenceng, ya, keluar dari batasan. Udah keluar batas, melenceng pula. Itu kata-kata tagha. Makanya dalam Quran surah An-Nazi'at Allah berfirman, wa amma man tagha fa amma man tagha, orang yang melakukan penyelewengan, penyimpangan, keluar dari batasan Tuhan, bahkan menyimpang, wa atharal hayatad dunya, dia pasti akan mendahulukan kehidupan dunia, maka fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, orang-orang yang model begini Allah akan ulur terus, biarin, ayo. Kalau mereka mau bertobat, Allah ulur terus, kayak layangan. Kalau layangan nggak dikedet, diulur-ulur terus, nyangsang nggak? Nyangsang, nyangkut di mana-mana, terombang-ambing ke bawah angin, ya, sampailah dia nyangsang, ya, di tempat yang bikin layangan itu rusak. Tuh. Nah, kalau orang yang sudah punya dua standar ganda, di depan orang mengatakan beriman, kalau kumpul sama kelompoknya cuma bilang kita mah cuma bilang doang beriman, kita mau olok-olok, itu ya, itu Allah akan biarkan mereka berada dalam kebingungan dan kesesatan, bahkan laksana orang yang terombang-ombang ambing di lautan, kayak layangan putus di atas awan. Itu gambaran balasan bagi orang-orang yang munafik tadi. Siapa mereka itu? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Perhatikan ya. Tadi Allah gambarkan ciri orang munafik, dan sekarang ini gambaran perilaku umum. Kalau sampai ada orang-orang yang mengaku beriman melakukan hal ini, hati-hati.
akan terkena virus nifak dan akan berada dalam kesesatan yang diulur-ulur dan terombang-ambing. Siapa mereka? Ulaika, mereka itu adalah alladzina, orang-orang ishtarau dhalalata bil huda, orang yang membeli kesesatan menjual hidayah. Dan jemaah, dia udah punya hidayah nih, udah punya hidayah dengan iman, udah punya hidayah. Dia jual tuh hidayahnya, dijual, ditukar, diganti, dibarter dengan apa? Dengan kesesatan. Awas ya ini, hati-hati ini. Udah bener-bener Quran, Qurannya ditinggalin, dia cari yang lain. Na'udzubillah. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Kira-kira kalau orang udah dapat hidayah, dia tukar, dijual dengan apa? Kesesatan. Tujuannya mau cari untung. Gimana kira-kira? Fama rabihat tijaratuhum. Allah udah jaminkan tidak akan beruntung usaha dagang mereka. Udah gitu, wa ma kanu muhtadin, dan sekali-kali mereka tidak akan menjadi orang-orang yang dapat petunjuk Allah. Gara-gara apa? Menjual hidayah dengan kesesatan. La ilaha illallah. Ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi salin mudhar. Berapa tuh cirinya orang-orang munafik yang disebutkan dari ayat 8 sehingga ayat ke-16, ciri dan perilaku mereka. Puncaknya dengan apa? Menjual hidayah, ya, membeli kesesatan, menukar hidayah dengan kesesatan, menukar Quran dengan yang lain. Itu bagian dari perilaku mereka, menukar Al-Quran, mengganti Al-Quran dengan selain Quran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kira-kira ada pertanyaan? Surya? Surya mau bertanya? Ayo sebaliki, fadhal. Mengenai akal dengan agama ataupun syariat. Agama boleh nggak kita ada syariat? Bisa. Agama itu ajarannya, syariat aturannya, poin-poinnya. Ada hadis atau dalam masalah apakah ruti holki, apakah ruti holki, walau apakah ruti holik, bagi kamu layak minum kapokro. Itulah dalam ciptaan Allah, jangan kemudian Allah, karena kalau kamu ciptaan Allah, kamu harus akan sampai. Nah itu tadi mungkin ada yang bisa katakan adinu aklu, agama itu adalah akal, dengan ada juga hadis adinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Jadi kalau Al-Quran begini mungkin akal kita belum sampai, kita kan harusnya tunduknya ke Al-Quran gitu. Iya. Jadi kalau hadis masih ada perdebatan, masih ada keraguan, benar nggak seperti itu? Jadi akal tetap ada di bawah syariat ataupun aturan agama dari Allah. Iya. Jadi begini, maksudnya ad-din wal aqlu, artinya seluruh ketetapan agama, ya, ketetapan syariat itu sudah Allah paskan dengan ketetapan akal. Seperti mur dengan baut. Lihat ini. Mur dengan baut itu dipasangkan. Jadi tidak ada apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu berseberangan dengan ketetapan akal yang Allah berikan untuk manusia. Itu. Gini, contohnya lagi nih. Ada pemancar radio. Ya. Untuk nangkap apa? Nangkap gelombang. Nah, gelombang dipancarkan. Gelombang udah ada nih, gelombang sekian, nomor sekian. Tapi kalau pemancarnya bermasalah, dapat nggak? Nggak dapat kan? Nah, itulah din dengan akal. Antara yang dipancarkan oleh Allah dengan yang Allah sudah tetapkan dalam
kemampuan untuk menangkapnya sudah dicocokkan. Nah, kalau enggak cocok, lihat. Kalau itu datang dari Al-Quran, tapi kita yang enggak cocok, berarti ada masalah dalam akal kita. Nah, ada masalah dalam akal kita. Ya. Tapi mustahil itu berlaku. Nah, kalau ada ketetapan di luar dari apa yang Allah tetapkan, ya, itu pasti enggak sesuai dengan tetapan akal. Pasti bermasalah. Contoh tadi, itu kan ditetapkan dalam hadis sahih. Kasus itu. Kasus namanya irda'ul kabir, menyusui pria dewasa. Tapi Al-Quran nggak menyebutkan itu. Tapi ada dalam hadis. Berarti itu sumber yang bermasalah. Gitu. Jelas kira-kira? Sorry. Tetap kita harus mengutamakan syariat Al-Quran. Iya. Dan ketika orang berbicara syariat itu, berbicara syariat bukan fikih, lain. Orang sampai memahami satu nih, salah paham nih orang. Syariat dan fikih sama. Tidak. Kemudian ada lagi pemahaman yang salah, syariat dengan fikih. Kemudian agama dengan mazhab dibilang sama, beda. Ibaratnya kalau syariat produk Tuhan, fikih produk budaya manusia. Ya, beda nih. Kemudian apa tadi yang kedua? Contohnya lagi dari yang salah paham. Agama, ya, fikih dengan syariat, tidak salah paham. Yang kedua, agama dengan mazhab. Agama itu produk Tuhan, mazhab produk manusia. Tuh, itu banyak orang salah paham tuh, dipikir sama. Jadi apa yang ditetapkan dalam kitab fikih dianggap sama dengan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Beda, nggak sama. Kalau fikih produk budaya manusia yang buat. Kalau Al-Quran produk dari Tuhan. Gitu. Ya, bagus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panjang orang tentang munafik ya. Lebih panjang tentang orang munafik. Ini di halaman kedua dan Iya, karena iman itu kalau bahasa orang bule very simple. Bukti percaya, tunduk. Itu iman. Kemudian bukti iman, perilaku. Ini kan perilaku nih munafik nih. Perilaku. Iman itu begitu indah. Makanya kan Al-Ghazali bilang iman itu sebenarnya 3 perkara kan. Pengakuan lisan, pembenaran hati, perilaku amal anggota badan. Itu namanya iman. Gitu. Kalau nifak banyak propagandanya, banyak macam-macamnya. Jadi gini, kenapa iman itu tempat di hati? Hati itu hanya menerima satu, dalam hati kumpul. Nggak bisa kumpul 2 perkara yang berbeda. Makanya very simple, iman itu gambaran hati, perilaku cerminan akan keluar dari cerminan hati. Tapi kalau yang namanya sudah keluar dari hati, ya itu banyak kisi-kisi dan sisi-sisinya. Makanya itu Allah sampai perlu di sini menyebutkan 13 ayat tentang ciri orang munafik. Sampai Allah perlu menyebutkan, membuat sebuah surah tentang orang-orang munafik. Gitu. Ribut. bagaimana kita harus bersikap kepada kedua golongan tadi. Oke. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an akan menyebutkan bahwa kita ini tidak dibolehkan, orang beriman tidak dibolehkan menampakkan sesuatu di hadapan orang-orang, ya, menampakkan suatu hal yang keras, perlawanan di hadapan orang yang secara penampilan, ya, di hadapan kita tidak melakukan hal yang serupa. Jadi ketika mereka tidak berlaku hal yang mengganggu, menyakiti, maka kita orang beriman tidak boleh, ya, juga melakukan hal yang tidak baik pada mereka.
Selama mereka bermuamalah, berinteraksi dengan kita dengan perilaku yang baik, baik orang kafir, bahkan kufar sekalipun, ya, kita tidak boleh menampakkan hal yang buruk. Kecuali apa? Kalau mereka sudah menampakkan hal-hal yang buruk, kita dibolehkan untuk melakukan hal yang sama. Itu. Makanya Nabi ketika tahu ada orang-orang munafik, nggak menghukum mereka. Jelas-jelas tuh melakukan provokasi. Kenapa? Apakah mungkin, kata Rasul, apakah mungkin nanti orang pada bilang Muhammad membunuh sahabatnya? Jadi orang munafik masih disebutkan bahasa ungkapan sahabat, karena mereka melakukan hal yang sama dengan para sahabat, tapi menyembunyikan yang sejatinya hal yang mereka ingkari. Namun Nabi tidak boleh melakukan sikap, ya, respon, ya, dengan satu hal yang berlawanan dengan iman. Dan Nabi tahu ya. Dan Nabi tahu ya. Diberitahukan. Kalau Nabi nggak tahu, Allah bilang, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Kamu nggak tahu Muhammad siapa orang munafik detailnya. Kami yang tahu. Cuman amarah, tanda-tanda, ciri-ciri Allah gambarkan. Ya. Berarti kita juga sebagai orang Muslim bisa jadi munafik ya. Bisa. Kalau seandainya kita lagi munafik meninggal, itu mati kita berperang. Iya. Bisa. Kalau kita bisa lagi melakukan kebaikan, meninggal berarti kita bisa surga. Iya, Kalau kita meninggal munafik, hasil kerja kita balik sampai titik akhir munafik itu ada perhitungan apa? Habitat a'maluhum. Kapus semua. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang kan, wa mimman haulaka al-a'rab al-munafiqun. Di sekitarmu juga banyak orang-orang munafik. Maka dari itu ketika ada ungkapan semua sahabat itu benar, sahabat yang mana? Lalu didefinisikan sahabat itu setiap orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi Islam. Sedangkan Al-Quran mengatakan sekelilingmu juga tuh banyak orang munafik. Orang munafik bukan sahabat, gitu. Nah, sahabat yang sejati, yang sesuai dengan definisi Quran hanya beberapa orang saja. Hah? Ada lagi Khalil ya. Kalau Anda baca kumpulan hadis Sahih Bukhari Muslim, itu di situ diceritain tuh ada orang-orang yang hidup di masa Nabi, dikenal dengan sahabat Nabi, namanya juga ada sebutin. Itu berusaha melakukan kudeta dan membunuh Nabi. Ketika lagi berperang sama orang kafir, mereka juga berusaha nyingkirin Nabi sebisanya. Makanya Allah bilang sama Nabi, wallahu ya'simuka minan nas. Itu Allah jaga, Allah lindungi. Karena mereka katanya sahabat tapi berusaha melakukan pembunuhan pada Nabi. Kenapa? Mereka yang orang yang ini, orang yang munafik ini, aduh berat banget sih ajaran Islam. Dan yang paling berat buat mereka apa? Dua perkara buat orang munafik itu, sholat sama infak. Dua tuh. Perjuangan kalau udah kaitan sama harta, beratnya bukan main. Makanya ya ketika contoh di komunitas Islam kayak kita ini, ya mau tahu orang yang punya penyakit nifak, sama-sama rajin sholat nih, sama-sama rajin sholat, sama-sama rajin sholat. Mau tahu gak siapa yang punya penyakit nifak? Yang berat urusan perjuangan harta. Mau ribut berat, itu punya benih-benih virus nifak. Bapak tahu kalau baca sejarah, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya, pimpinannya orang munafik. Tadi yang digambarkan, wa idza khalau ila syayatinhim, udah ketemu sama mereka tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul tiap hari Jumat dia punya peran di Masjid Nabi. Ngapain? Manggil orang untuk Jumatan. Istilahnya zuhur jam 12 nih Jumat, dia jam 11 udah manggil orang pasar tuh. Ayo jangan lupa semua ke masjid. Semua ke masjid. Muhammad mau berkhutbah, Rasulullah mau berkhutbah. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Jam 11 tuh kan Masjid Nabawi kan campur dengan pasar, ya kan?
Ayo semua, warung tutup, semuanya berangkat ke masjid. Tuh. Yang kedua, nanti dia sambutan dulu sebelum Nabi khutbah, jadi MC. Jadi kalau orang kita jadi meroki. Semua perhatikan ya, jangan ada yang berbicara. Rasulullah mau berkhutbah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ketiga, nanti dia sholat di sop pertama. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul nih, gembongnya munafikin. 3 tuh. Ya, amal yang secara zahir itu baik semua. Tapi giliran berjihad, berperang, ataupun kalau Nabi yang nggak bisa berperang karena uzur, silakan ikut nyumbang. Berat. Kalau urusan perjuangan, nyawa, harta dan nyawa, ntar dulu. Ini gambaran ciri yang tampak dalam perilaku orang munafik yang tampilan Islamnya bukan main. Kalau urusan keluar berjuang, duit, no. Gue juga banyak perlu, gue banyak ini semua, udah yang lain aja. Itu yang tampak dalam perilaku mereka. Na'udzubillah minan nifaq. Makanya ada doa Nabi kan, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wasyiqaq wal furaq, gitu kan? Ya kan? Wa'udzubika min su'il akhlaq. Tuh, ya. Minta perlindungan dari penyakit nifaq, syiqaq, mecah belah, ya, firaq, berpisah dari kumpulan Islam, dan minta perlindungan dari buruknya akhlak. Tuh. Ya, itu. Semoga iya. Sejatinya kita nggak sadar. Karena Allah bilang gitu kan, imma la yashurun wa imma la ya'lamun. Ya mu'in, mudah-mudahan Allah berikan kita ziyadat iman. Karena memang iman mesti ditambah terus, Pak, dicas terus. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi dza tajdidi. Kita ini mesti menambah kualitas iman. Itu perintah Nabi itu. Dan ya, memperbaharui kebersihan hati. 2 tuh. Fakun minal iman fi mazidi. Ungkapan syair nih dari pelajaran hadisnya, kata beliau bilang, jadilah dirimu orang yang selalu menambah kualitas iman. Yang kedua, wa fi safa'il qalbi dza tajdidi. Dan usaha dong untuk selalu menjernihkan hati dengan perbaharui. Perbaharui dengan apa? Bi kasratis silati wat taati wa tarki ma lin nafsi min syahawati. Dengan apa? Perbanyak hubungan harmonisasi dengan Tuhan. Nah, harmonisasi dengan Tuhan itu apa? Yang paling utama, sholat dan Quran. Sholat dan Quran. Pilih, mau banyak sholat, ruku-ruku, banyak rakaatnya, atau banyak interaksi dengan Allah melalui Quran. Berikutnya, wa ta'ati, tambah taat. Dan yang ketiga, wa tarki ma lin nafsi min syahwati, ngurang-ngurangin, meminimalisir hasrat nafsu yang mubah, bukan yang haram, bukan yang makruh, yang mubah. Kurangin makan, kurangin, pokoknya semua hasrat yang nafsu kepengen, bukan dihilangin ya, kurangin. Itu cara menambah kualitas iman dan cara untuk membersihkan kembali, memperbaharui kembali kejernihan hati. Allah, ya, banyak Quran, interaksi dengan Quran, interaksi dengan Tuhan melalui sholat, ya, kemudian tambah taat dan tinggalin atau kurangin, ya, hasrat nafsu yang dibolehkan. Kenapa? Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi. Orang kalau selalu ngikutin hasrat yang mubah, yang boleh nih, apa aja yang boleh kita kepengen ikutin terus, nanti mau nggak mau akan sampai satu titik kepada syubhat. Nah, kalau udah masuk syubhat nanti akan masuk kepada yang terlarang demi memuaskan hasrat. Mana? Ya,
demi memuaskan hasrat yang mubah, nanti akan terjebak kepada yang makruh. Kalau syubhat, nanti akan apa? Akan masuk kepada yang terlarang. Itu katanya mujibatani qaswatal qulubi. Syahwat diikutin sama dosa dimauin, itu bikin hati keras. Kalau hati keras, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Kalau hati keras, makin jauh dari Allah. Jauh. Itu bahaya. Ya, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa nusalli wa nusallim ala habibika Muhammad habibi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatik fi ibadikas salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala baiti sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa atba'i Muhammad ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.